Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Darmawan, manajemen 19C dengan NIM 19416261201135. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktek saya yang berjudul Lingkungan Kinerja Pegawai Bagian Penjualan Korporat pada PT Pos Indonesia Kantor Karawang. Latar belakang. Dalam suatu sistem operasi perusahaan, potensi sumber daya manusia pada hakikatnya merupakan salah satu modal dan memegang suatu peran penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengolah sumber daya manusia sebaik mungkin. Sebab kunci kesuksesan suatu perusahaan bukan hanya pada keunggulan teknologi dan ketersediaan modal, tetapi manusia atau tenaga kerja merupakan faktor terpenting bagi kemajuan perusahaan. Sumber daya manusia dalam perusahaan mempunyai beberapa strategi pengembangan yang dapat dilakukan. Salah satunya memberikan kesempatan kepada pegawai untuk menyalurkan ide dan gagasan pegawai. Perusahaan harus lebih terbuka terhadap masukan yang datang dari pegawai, karena selain dapat membuka mereka jadi lebih produktif dalam mencari ide dan gagasan, juga memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Dalam sumber daya manusia terdapat lingkungan kerja. Gambaran umum perusahaan. Sejarah singkat. Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status mulai dari jawatan, PTT, Pos Telegram, dan Telepon. Badan usaha yang dipimpin oleh seorang kepala jawatan ini, operasinya tidak bersifat komersial dan fungsinya lebih diarahkan untuk mengadakan pelayanan publik. Perkembangan terus terjadi hingga statusnya menjadi perusahaan negara pos dan telekomunikasi PN Postel. Mengamati perkembangan zaman di mana sektor pos dan telekomunikasi berkembang sangat pesat, maka pada tahun 1965 berganti menjadi perusahaan negara pos dan giro, PN Pos dan Giro, dan pada tahun 1978 berubah menjadi Perum Pos dan Giro, yang sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas pos dan giro pos baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri. Selama 17 tahun berstatus Perum, maka pada Juni 1995 berubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Pos Indonesia Persero. Logo dan profil singkat. PT Pos Indonesia Kantor Karawang. Alamat Jalan Alun-Alun Selatan nomor 1 Karawang, Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan nomor pos 41311. Tinjauan pustaka. Lingkungan. Menurut Darmadi, tahun 2020 halaman 242, lingkungan kerja adalah sesuatu yang berada pada sekitar para karyawan sehingga mempengaruhi suatu individu dalam melaksanakan kewajiban yang telah ditugaskan kepadanya, seperti adanya pendingin udara, pencahayaan yang bagus, dan lain-lain. Kinerja karyawan. Menurut Senarmayanti, tahun 2011 halaman 260, kinerja karyawan adalah hasil kerja seseorang secara keseluruhan yang ditunjukkan dengan bukti secara konkret. Menurut Cuhusmina SM Eraati Haryati 2019, tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui tingkat prestasi karyawan selama ini, pemberian imbalan yang serasi, misalnya untuk memberi kenaikan gaji berkala, gaji pokok dan intensif, dan sebagai alat untuk menjaga tingkat kinerja, serta membantu dan mendorong karyawan untuk mengambil inisiatif dalam rangka perbaikan kinerja. Penjualan korporat. Penjualan korporat adalah penjualan yang terjadi di antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Menurut web referensi, penjualan korporat ini juga sering dikenal dengan istilah hasil penjualan B2B, business to business. Pasalnya, pelanggan yang membeli bukan orang biasa, melainkan perusahaan lain juga. Tujuan. Untuk tujuan ada 3. Untuk yang pertama, untuk mengetahui kondisi lingkungan kerja pada PT Indonesia Persero Karawang. Untuk yang kedua, untuk mengetahui kinerja pegawai pada PT Pos Indonesia Persero Karawang. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kinerja pegawai bagian penjualan korporat pada PT Pos Indonesia Persero Karawang. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Dalam mengumpulkan data, sehingga mencapai tujuan tersebut, perlu adanya pengumpulan data yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif untuk mencari informasi tentang lingkungan kinerja pegawai bagian penjualan korporat.
Selanjutnya di sini ada pelaksanaan kerja praktek. Tugas utama, prospek lapangan nyari klien bekerja sama, beroperasi penjualan atau korporat, mengambil barang atau pick up, dan yang terakhir ada menyusun serial number. Di sini ada tugas pendukung. Tugas pendukung ada 3. Yang pertama ada print bantuan program sembako, dan yang kedua pengaplikasian backup order kiriman STK online dari Samsung, dan yang terakhir follow up deskripsi customer. Permasalahan di sini ada 3. Yang pertama, kurangnya memasarkan dalam menggunakan jasa pengiriman barang melalui marketplace dan pengiriman barang. Yang kedua, kekuatan signal internet di ruangan penjualan dikarenakan untuk proses pengerjaan yang memerlukan signal internet seperti penginputan masuknya barang harus menggunakan data pribadi dikarenakan signal ruangan kurang baik. Dan yang terakhir, tingkat kedisiplinan akan absensi harian. Di sini ada solusinya. Solusinya meningkatkan sarana promosi sehingga bisa bersaing dengan perusahaan swasta lainnya. Tingkat tanggung jawab mengenai signal internet yang dibutuhkan oleh karyawan demi kesejahteraan perusahaan. Dan yang terakhir, penulis berkoordinasi dengan pembimbing lapangan untuk mencari tahu dan penjelasan terkait absensi harian berupa masuk, cuti, dan tidak masuknya pegawai atau pekerja. Kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulan, semakin banyak usaha pesaing dunia, usaha yang bergerak dalam bidang ekspedisi diharapkan kantor pos Karawang tetap mempertahankan kualitas dalam bidang penjualan yang dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi pelanggan. Kualitas hasil kerja pegawai di bidang penjualan dalam melakukan pekerjaan belum sesuai target dikarenakan segala signal internet. Kehadiran dan kegiatan selama hadir di tempat kerja yang dilakukan oleh pegawai dalam segi kehadiran masih belum baik karena masih ada keterlambatan pegawai dalam melakukan pekerjaan, dan kegiatan yang telah dilakukan sudah baik. Saran, pemimpin harus memperhatikan sikap terhadap pegawainya, karena apabila sikap pemimpin kurang baik kepada para pegawai akan mempengaruhi kinerja setiap pegawainya. Pemimpin sebaiknya memenuhi apa yang menjadi kepuasan bagi pegawainya, karena apabila pegawai merasa puas, biasanya pegawai akan memberikan kinerja yang baik bagi perusahaannya. Dan untuk yang terakhir, meningkatkan vying data-data penilaian kinerja karyawan supaya perusahaan mengetahui sejauh mana progres yang dialami. Foto kegiatan menyusun serial nomor barang PT Telkomsel. Yang kedua, prospek angkut jasa barang PT Pos Karawang. Dan yang terakhir ada pengambilan barang PT Telkomsel. Terima kasih presentasi laporan kerja praktek dari saya, Sofyan Darmawan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.